Nah, ini kan. Nah, nanti akan ketemu ini di mana? Apakah di kabupatennya ataukah di kotanya seperti itu. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan kembali memberikan tutorial bagaimanakah caranya mengisi DRH khususnya pada bagian riwayat keluarga. Dimana di sini sebagaimana pertanyaan teman-teman di kolom komentar, kalau misalkan anggota keluarga ini sudah meninggal atau mungkin juga masih hidup, kemudian kalau misalkan tidak diketahui nomor KTP maupun juga nomor kakaknya. Tentunya di sini ada bagian-bagian yang wajib kita isi dikarenakan kalau misalkan nggak kita isi, ini nanti tidak bisa ya kita klik simpan. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengisi DRH ini kita masuk ke akun SSCASN kita masing-masing ya. Kemudian kita masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita bisa klik login. Pada link pengisian DRH, maka di sini kita pilih ya, kemudian kita lanjutkan untuk klik di bagian tombol warna merah yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Untuk mengisi DRH riwayat keluarga, maka di sini kita klik pada bagian keluarga ya. Kita contohkan di sini adalah kita mengisi untuk yang riwayat bapak ataupun juga ibu mertua. Nah, untuk yang contoh lainnya ini sudah ada di video sebelumnya, silahkan dicek ya. Nah, di sini kita untuk mengisi data bapak ataupun juga ibu mertua, maka teman-teman bisa klik di sini ya, tambah riwayat. Yang pertama kita masukkan yaitu untuk data bapak mertua kita. Nah, di sini kita sebagai contohnya untuk bapak atau ibu mertua ya. Nah, di sini untuk bapak mertua itu kondisinya itu adalah sudah meninggal dunia, sedangkan untuk ibu mertua di sini adalah sudah sepuh ya. Kemudian untuk saat ini sudah tidak bekerja. Kita masukkan dulu untuk data dari ayah mertua. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, di sini kita ada tanda bintang ya. Nah, kalau misalkan di sini ada tanda bintang, ini adalah wajib kita isi. Kalau di tanda bintang ini tidak kita isi, maka nanti kita tidak bisa ya klik tombol simpan ini. Sehingga di sini wajib kita isi untuk yang kolom-kolom ada tanda bintangnya. Oke, di sini kita tambah bapak mertua yang saat ini kondisinya sudah meninggal dunia. Nah, di sini ada keterangan kosongkan bila sudah meninggal atau tidak memiliki nick ya. Jadi sudah jelas kalau misalkan sudah meninggal atau tidak memiliki nick, ini adalah kita bisa kosongkan. Kalau misalkan belum meninggal namun tidak memiliki nick atau mungkin nicknya tidak ditemukan atau tidak diketahui, ini juga dikosongkan. Yang dimaksud dengan dikosongkan itu bagaimana? Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya ini adalah untuk nick nomor identitas, ini adalah ada tanda bintangnya ya. Berarti di sini wajib kita isi. Kalau misalkan nggak kita isi, ini nanti nggak kita nggak bisa simpan teman-teman. Nah, nanti kita akan contohkan kalau misalkan nggak diisi nicknya kosong gini aja, nanti nggak akan bisa disimpan. Nah, di sini kalau misalkan sudah meninggal ya, ini posisinya ini kalau misalkan kita kasih strip ini nggak bisa ya. Ini saya tekan strip nggak bisa. Makanya yang dimaksud dikosongkan ini adalah kita kasih angka 0 seperti ini ya. Kemudian untuk nomor kakak ini juga seperti itu, karena kondisinya ini sudah meninggal, ini kita juga tulis di angka 0 seperti ini. Kemudian untuk pekerjaan ini juga kita pilih ya. Kalau misalkan nggak kita pilih, ini nanti kita nggak bisa disimpan. Nah, karena ini ada tanda bintangnya. Kalau nggak percaya silahkan teman-teman coba sendiri ya. Sudah meninggal ini pekerjaannya apa? Nah, di sini kita pilih yang seperti ini. Kemudian untuk namanya ini kita masukkan ya, untuk nama dari ayah kita. Oke, sekarang di sini kita sudah masukkan ya untuk namanya. Nah, kemudian di sini untuk tempat lahirnya ini di mana? Untuk tempat lahir ini tentunya kan mengetahui ya. Kalau di tempat lahir ini kan kita diminta untuk mengisi dengan nama kota atau nama negara. Kalau misalkan kita lahirnya itu di sebuah desa atau kecamatan, maka di sini yang kita masukkan itu adalah yang level kabupaten ya. Nama kabupaten atau nama kota, teman-teman. Nah, kemudian untuk tempat lahir ini adalah kalian ketikkan satu huruf demi huruf, nanti akan ditemukan. Contohnya seperti ini ya. Ini kalau misalkan saya blur ini, mohon maaf dikarenakan untuk saat ini peraturan di YouTube tuh harus di blur ya, teman. Jadi di sini kalian ketikkan satu persatu. Nah, di sini misalkan
Nah, di sini kita ketikkan satu huruf demi satu huruf. Kalau misalkan belum ketemu template-nya, ini sudah ketemu ya template-nya di bawah ini. Nah, kalau misalkan belum ketemu template-nya, silahkan teman-teman di spasi ya, nanti akan diketemukan. Nah, kita coba misalkan seperti ini. Nah, ini kan. Nah, nanti akan ketemu ini di mana? Apakah di kabupatennya ataukah di kotanya seperti itu. Oke, kita isikan. Nah, ini kita pilih template, kita tunggu ya template di bawah ini yang kita pilih. Nah, klik di sini kan. Nah, kemudian untuk tanggal lahirnya, kalau misalkan meninggalnya sudah lama, itu tanggal lahirnya diisi seperti apa? Nah, untuk tanggal lahir silakan ditanyakan ke mungkin ibunya ya, atau mungkin ke keluarga sanak famili yang mengetahui, atau mungkin ke Pak RT. Kalau misalkan benar-benar nggak diketahui, maka kita bisa perkirakan saja, perkirakan untuk tanggal lahirnya. Nah, mengapa demikian? Karena di sini untuk di bagian tanggal lahir ini ada tanda bintangnya, ini warna merah. Kalau misalkan kita nggak isi ini, nanti kita nggak akan bisa ya untuk disimpannya. Nah, ini kita perkirakan, kita pilih tahunnya dulu. Silahkan disesuaikan dengan tahun atas perkiraan yang masuk akal tersebut, teman-teman. Oke, kita pilih dulu. Dan kemudian di sini kalau misalkan perusahaan atau institusi, ini kan kalau bekerja ya, kalau perusahaan atau institusi itu. Nah, di sini kan sudah meninggal posisinya. Ini ada tulisan juga, yaitu kosongkan bila tidak perlu. Di sini kolomnya tidak ada warna merahnya. Kemudian di perusahaan atau institusi ini tidak ada tanda bintang merah, sehingga di sini bisa kita kosongkan, atau kita nggak perlu isi, itu bisa disimpan nantinya. Kemudian ayah mertua, ini jenis kelaminnya, ini silahkan teman-teman dipilih ya. Kemudian untuk status hidupnya, nah ini yang membedakan apakah masih hidup ataukah sudah meninggal tuh di sini ya. Nah, ini kita pilih statusnya sudah meninggal dunia. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik disimpan ya. Nah, dengan demikian berarti kita sudah kelar untuk mengisi riwayat mertua, misalkan yang posisinya ini sudah meninggal dunia. Nah, sekarang ini kita masukkan untuk data ibu mertua yang posisinya saat ini masih hidup ya. Teman-teman silahkan klik saja di sini ditambah. Kemudian di sini dimasukkan nomor induk kependudukannya. Ini kalau mengetahuinya dimasukkan, karena kalau misalkan masih hidup, ini adalah kalau mengetahui harus diisikan ya. Kalau enggak mengetahui barulah bisa dikosongkan. Oke, kita masukkan dulu ya. Oke, di sini kita sudah masukkan nick dan juga namanya. Untuk nomor KK, kalau misalkan ini kita masukkan ya kalau ada. Kalau misalkan nggak tahu, benar-benar nggak tahu, ini kita bisa isi dengan angka 0. Kalau kita nggak isi angka 0, ini nanti nggak akan bisa disimpan. Kemudian kita pilih pekerjaannya. Ini karena sudah sepuh ya, ini nggak bekerja, kita pilih sesuai dengan data realnya. Kemudian untuk tempat lahirnya, cara mencarinya ini seperti yang tadi ya, kita ketik satu persatu hurufnya. Nanti setelah ketemu kita pilih template yang muncul di bawahnya. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita masukkan yaitu jenis kelaminnya ya, yaitu ibu mertua. Kemudian untuk statusnya ini adalah masih hidup. Ini kita bisa pilih yang hidup. Setelah itu di sini kita klik simpan. Oke, sekarang sudah berhasil disimpan ya. Demikianlah teman-teman untuk mengisi data riwayat keluarga. Kalau misalkan nggak tahu nicknya atau kakaknya, kemudian statusnya kalau misalkan masih hidup ataupun juga mungkin sudah meninggal dunia.